Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan ini kami Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tegal dengan bangga mempersembahkan video profil yang menyajikan kekayaan seni dan budaya di Kabupaten Tegal. Semoga video profil ini dapat menjadi jendela bagi kita semua untuk lebih mengenal dan mengapresiasi karya-karya seni yang luar biasa. Video profil ini hadir untuk memperkenalkan dunia seni yang kaya dan beragam di Kabupaten Tegal melalui pemaparan yang mendalam dan visual yang menarik tentang karya-karya yang penuh makna. Diharapkan video ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat dan dapat menginspirasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai dan menghargai seni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tegal, salah satu kabupaten terpadat di Jawa Tengah yang memiliki banyak kesenian yang hingga kini masih dalam tahap pelestarian oleh berbagai pihak. Pembangunan kesenian sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh warga masyarakat, khususnya seniman, budayawan, pendidikan, dan cendekiawan yang sadar akan makna dan fungsi kesenian dalam dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kabupaten Tegal memiliki beragam kesenian tradisional dan modern yang telah diakui keunggulannya. Sebagai langkah konkretnya, kesenian di Kabupaten Tegal harus dilestarikan dan para senimannya harus diberdayakan agar semakin berkembang. Mempunyai berbagai macam bentuk jenis kesenian yang terhimpun dalam sanggar-sanggar yang sudah eksis di bidang kesenian, baik seni tari, seni rupa, teater, musik, dan wayang, serta masih banyak lagi kesenian yang ada di Kabupaten Tegal. Dan semuanya masih membutuhkan peran pemerintah dalam membangkitkan para seniman agar tetap eksis dalam berkarya. Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal ikut berperan serta melestarikan dan mendorong agar para seniman untuk berkiprah di dunia kesenian agar dapat menampilkan yang terbaik di kancah lokal maupun nasional. Ada satu organisasi yang membawahi kesenian, yaitu Dewan Kesenian Kabupaten Tegal atau DKKT, yang ikut berperan dalam mengembangkan dan ikut memajukan kesenian yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, sehingga kesenian di Kabupaten Tegal bisa tetap eksis berkarya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam pembinaan insan seni mengadakan pelatihan-pelatihan dan studi banding ke daerah yang keseniannya sudah cukup maju. Selain itu, juga mengikuti pentas-pentas tari unggulan untuk memotivasi agar para seniman berinovasi dan berkreativitas sehingga ada itikat baik untuk ikut memajukan kesenian di wilayah Kabupaten Tegal tercinta. Ada banyak kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Tegal seperti karawitan, kuntulan, desa sinema, dan salah satu yang paling terkenal adalah tari topeng endel. Tari topeng endel hanya dilakukan oleh perempuan saja, karena sifat dari tari topeng ini adalah genit, gemulai, terampil, dan berani. Tarian ini bisa dilakukan perseorangan maupun bersama-sama atau kolosal di berbagai macam acara. Gerak penari memperlihatkan bayangan seolah sedang bercumbu dengan pangeran.
Gemulainya para penari yang bergerak-gerak begitu lembut disertai dengan musik gamelan mampu menghipnotis siapapun yang menonton. Dengan diiringi gending lancaran ombak Banyulara Slendro Manyuro, penari akan memperlihatkan bagaimana sosok wanita Jawa yang sesungguhnya yang penuh dengan sikap halus, lembut, dan keibuan. Topeng Endel itu motifnya itu putih. Terus memang kalau topeng Endel itu yang menari adalah wanita. Karena wanita, terus kostumnya juga harus hitam. Jadi menunjukkan bahwa itu orang tersebut itu ya dalam keadaan sederhana gitu. Dalam keadaan sederhana. Terus ditarikan dengan ada alus, ada genit gitu. Tari Topeng Endel pernah tercatat dalam Museum Rekor Indonesia dengan jumlah peserta terbanyak yaitu 1.700 peserta yang terdiri dari murid-murid SD bertempat di kantor pemerintah Kabupaten Tegal. Pada saat itu dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-407. Ada tari topeng Kresna. Tarian ini menggambarkan tokoh bernama Kresna yang ada dalam wayang kulit Purwo. Karakter dari Kresna sendiri adalah cerdik, sakti, berwibawa, tidak sombong, arif, dan bijaksana. Dan dari gerakannya yang tegas, tegap, dan langkahnya yang pasti. Ada juga tari topeng Layapan Alus. Tarian ini menggambarkan tokoh yang bernama Bambangan, seorang kesatria yang gagah berani, cerdik, tangkas, memiliki watak halus, dan berbudi luhur. Gerakan tarian ini pun halus dan lincah. Lalu tari topeng Patih atau Ponggawa. Tarian ini menggambarkan tokoh patih atau penggawa kerajaan, seseorang patih yang digambarkan sebagai seorang kesatria, gagah berani, cerdik, tangkas, dan luhur budi pekertinya. Gerakan tarian ini lebih lincah. Pun ada tari topeng Kelana. Tarian ini menggambarkan seorang tokoh bernama Kelana. Kelana merupakan tokoh yang mempunyai pribadi yang gagah berani, cerdik, tangkas, dan luhur budinya. Gerakan tarian ini adalah tegap dan lincah. Tak kalah menarik, ada pula Sintren. Sintren atau juga dikenal dengan nama Lais adalah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa, khususnya di Cirebon. Kesenian ini terkenal di pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Jatibarang, Brebes, Pemalang, Tegal, Banyumas, Kuningan, dan Pekalongan. Kesenian Sintren dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis atau magis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasih dengan Sulandono. Ada juga tari kuntul Tegalan. Tari kuntul Tegalan atau kuntulan adalah salah satu seni tradisional yang ada di Kabupaten Tegal khususnya. Tarian ini memadukan unsur seni pencaksilat dan diiringi dengan rebana dan sholawat. Dari gerakan kuntulan merupakan perpaduan antara seni Islami dan Jawa kontemporer. Apabila diperhatikan secara detail, tarian ini menggambarkan prajurit yang sedang berlatih bela diri untuk mempertahankan diri. Untuk kostumnya sendiri berwarna putih-putih. Pelestarian kesenian masuk dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Perda Nomor 11 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kesenian Kuda Lumping Tegal di Desa Selarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang menarik dan syarat akan nilai sejarah. Kesenian tradisional ini memiliki karakteristik yang unik. Kuda lumping yang juga dikenal dengan sebutan jaran ebek adalah sebuah tarian tradisional dari Jawa yang melibatkan penari yang menunggangi kuda-kudaan terbuat dari bambu. Dalam pertunjukan ini, para penari akan menampilkan gerakan meniru perilaku kuda, disertai iringan musik gamelan yang khas.
Kuda lumping Tegal memiliki sejumlah keunikan yang menjadikannya berbeda dari kesenian di daerah lain. Kesenian ini telah menyebar secara luas dan sangat diminati dan menjangkau hampir semua kecamatan di Kabupaten Tegal. Kesenian ini juga menjadi pilihan hiburan ekonomis bagi masyarakat sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pelestarian kesenian kuda lumping Tegal tentunya membutuhkan dukungan signifikan dari pemerintah Kabupaten Tegal dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keberlanjutan di masa depan. Pentingnya pelestarian kuda lumping Tegal terletak pada perannya sebagai elemen kunci dalam identitas budaya masyarakat Tegal. Selain itu, kesenian ini juga berfungsi sebagai sumber hiburan yang memberikan dampak positif bagi komunitas. Upaya pelestarian kuda lumping Tegal telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Tegal melalui beberapa inisiatif. Di antaranya melakukan program pembinaan bagi seniman kuda lumping yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, seniman juga didorong berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam setiap pertunjukannya. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kesenian ini dapat terus tumbuh dan menjadi sumber kebanggaan masyarakat Tegal. Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal telah menarik perhatian industri perfilman Indonesia melalui inisiatif inovatifnya sebagai Desa Sinema. Inisiatif ini telah mengubah persepsi masyarakat mengenai desa dan film, serta menciptakan peluang baru untuk mengembangkan kreativitas dan perekonomian lokal. Sebagai Desa Sinema, Kepunduhan memanfaatkan film sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan, mempromosikan potensi lokal, dan memberdayakan warganya. Dengan dukungan badan usaha milik desa atau BUMDes, desa ini aktif memproduksi berbagai film pendek yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari, budaya, dan isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Desa Kepunduhan telah berhasil menghasilkan sejumlah film pendek berkualitas yang tidak hanya dinikmati oleh penduduk lokal, tetapi juga telah meraih berbagai penghargaan di festival film. Desa ini berfokus pada pengembangan wisata sinema yang memungkinkan pengunjung untuk memahami proses produksi film, menyaksikan langsung pembuatan film, serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Desa Sinema Kepunduhan secara aktif menyelenggarakan program edukasi perfilman bagi anak-anak sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan minat generasi muda dalam industri film. Sebagai hasilnya, pertumbuhan industri film di Desa Kepunduhan telah menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Film yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk memperkenalkan daya tarik wisata dan produk-produk lokal yang ada di Desa Kepunduhan. Selain itu, Desa Sinema Kepunduhan telah sukses menciptakan identitas yang kokoh sebagai desa yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi. Sekararum kue pernah juara siji tradisi lisan tingkate provinsi neng Brebes dompak ting ting jos. Sekararum kue pernah juara 2 tari unggulan tari-tari kue iloletak tari renggong manis neng Batang. Ayo Batir terus jaga budayane lestari Nusantara baru, Indonesia maju. Cirul pat domak ining jas. Nah, sekarang udah pada tahu kan banyak banget kesenian tari yang ada di Kabupaten Tegal. Jadi mulai sekarang kita harus melestarikan dan mempelajari kebudayaan dari daerah kita sendiri. Jangan sampai kita lebih mencintai kebudayaan asing daripada kebudayaan dari kita sendiri.